perkenalkan nama saya Violengelina dengan NIM 1902888. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah karya sastra yang berjenis Märchen atau Kurzgeschichte. Märchen atau Kurzgeschichte dalam bahasa Indonesia adalah dongeng atau cerita pendek. Karya sastra yang akan saya bahas merupakan dongeng yang berjudul Frau Holle karya Gebruder Grimm. Bruder Grimm adalah kakak beradik yang bernama Jakob Ludwig Karl Grimm dan Wilhelm Karl Grimm. Mereka adalah akademisi kebangsaan Jerman yang sangat terkenal. Mereka terkenal karena telah banyak mempublikasikan cerita rakyat dan dongeng. Beberapa dongeng mereka yang terkenal adalah Rotkäppchen, Sneewittchen, Rapunzel, dan masih banyak lagi. Dongeng-dongeng yang dipublikasikan oleh Bruder Grimm cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang sangat mudah dipahami, sehingga pembaca dapat langsung memahami isi dongeng tersebut. Kembali lagi pada dongeng berjudul Frau Holle yang akan saya bahas. Dongeng ini pertama kali dipublikasikan oleh Bruder Grimm pada tahun 1812. Awal mulanya, Frau Holle merupakan tokoh wanita zaman pra-Kristiani yang dianggap sebagai dewi tertinggi zaman Jerman kuno. Dongeng Frau Holle ini menceritakan seorang janda yang memiliki 2 orang putri. Putri sulungnya sangat cantik dan rajin, sedangkan putri bungsunya ia sangat kasar dan malas. Tetapi sang ibu lebih menyayangi putri bungsunya karena ia merupakan anak kandung satu-satunya. Setiap hari sang ibu selalu menyuruh putri sulungnya untuk membersihkan rumah dan memintal benang di dekat sumur. Pada suatu hari, putri sulungnya ini memintal benang di dekat sumur hingga tangannya berdarah. Kemudian ia menaruh pemintal benang itu di tepi sumur dan menimba air untuk membersihkan tangannya yang berdarah. Tetapi tiba-tiba pemintal benang tersebut jatuh ke dalam sumur. Ia sangat ketakutan karena jika ibunya tahu maka ia akan dimarahi. Hingga akhirnya ia mencoba segala cara untuk mengeluarkan pemintal benang tersebut, tetapi hasilnya selalu gagal. Pada akhirnya ia memutuskan untuk berbicara kepada ibunya bahwa pemintal benang tersebut telah jatuh ke dalam sumur. Sang ibu pun sangat marah. Ia menyuruh si sulung untuk mengambil pemintal benang tersebut apapun caranya. Ia dilarang pulang ke rumah oleh ibunya jika pemintal benang tersebut belum berhasil dikeluarkan. Sambil menangis, ia berjalan ke sumur tersebut dan memutuskan untuk melompat ke dalam sumur. Ketika ia membuka mata, ia telah berada di padang rumput dengan bunga-bunga yang indah. Ia kemudian berjalan dan menemukan sebuah oven dengan banyak roti di dalamnya. Roti itu pun berteriak dan meminta tolong untuk dikeluarkan dari oven. Hol mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin längst fertig gebacken. Gadis itu kemudian langsung menolong roti dengan mengeluarkan roti-roti tersebut dari oven. Setelah itu ia berjalan lagi dan menemukan sebuah pohon yang juga dapat berbicara. Si pohon apel itu meminta tolong gadis tersebut untuk memetik semua apelnya agar tidak busuk. Schüttel mich. Meine Äpfel sind schon lange reif. Kemudian gadis itu pun menurutinya dan menolong pohon apel tersebut dengan mengguncangkan pohonnya agar semua apelnya terjatuh. Kemudian ia kembali berjalan dan melihat sebuah gubuk serta ibu tua di depannya. Gadis ini pun sempat ketakutan karena ibu tua ini memiliki gigi yang sangat besar. Tetapi ibu ini memanggil gadis itu dan menyuruhnya untuk tidak takut padanya. Ibu ini bernama Ibu Holle. Ibu Holle ini menawarkan tempat tinggal untuk gadis cantik. Tetapi sebagai gantinya, gadis ini harus merapikan tempat tidur Ibu Holle dan mengguncangkan bantal sampai bulu-bulunya terjatuh seperti salju yang berjatuhan. Karena Ibu Holle berbicara dengan sangat ramah, gadis itu akhirnya menerima tawaran untuk tinggal di rumah Ibu Holle. Setiap hari, gadis ini membersihkan rumah Ibu Holle dan membersihkan tempat tidurnya. Ibu Holle juga sangat menyayangi gadis ini dan memberikan makanan-makanan enak kepadanya. Setelah beberapa waktu, gadis ini mulai merindukan rumahnya. Ia pun berbicara kepada Ibu Holle dan mengatakan bahwa ia ingin pulang ke rumah. Ibu Holle mengatakan ia akan mengantar gadis tersebut sendiri dan mengambil tangan gadis tersebut, kemudian mengantarnya ke depan gerbang yang terbuat dari emas.
Gerbang itu pun terbuka dan gadis tersebut mulai berjalan ke dalam gerbang itu secara perlahan-lahan. Tiba-tiba gerbang tersebut menghujani dirinya dengan emas dan mengubah pakaian gadis itu menjadi penuh dengan emas. Ibu Hole mengatakan bahwa itu adalah upah yang ia beri untuk gadis tersebut karena telah tulus melayaninya. Ibu Hole juga memberikan pemintal benang yang waktu itu terjatuh ke dalam sumur. Gadis itu pun menangis bahagia dan kemudian gerbang tertutup. Setelah ia membuka mata, ia menyadari dirinya telah berada di tepi sumur di dekat rumah ibunya. Kemudian seekor ayam menyambut dirinya dan mengatakan, Kikeriki, Kikeriki, unsere Goldmarie ist wieder hier. Gadis itu pun kemudian masuk ke dalam rumah dan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya kepada ibu dan saudari tirinya. Sang ibu pun kemudian menyuruh putri bungsunya untuk masuk ke dalam sumur agar ia mendapatkan lebih banyak emas. Putri bungsunya kemudian melukai tangannya dengan pemintal benang dan melemparkan pemintal benang tersebut ke dalam sumur. Kemudian ia pun melompat ke dalam sumur. Ketika ia membuka mata, ia pun berada di dalam padang rumput dengan bunga-bunga yang indah. Ia kemudian berjalan dan juga menemukan sebuah oven dengan roti di dalamnya dan sebuah pohon apel. Tetapi berbanding terbalik dengan saudarinya, ia tidak menolong roti tersebut dan juga pohon apel. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah gubuk dan juga melihat Ibu Hole. Tanpa rasa takut, ia langsung mendekati Ibu Hole. Gadis ini pun berbicara dan meminta pekerjaan kepada Ibu Hole. Kemudian Ibu Hole menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh gadis tersebut. Pada hari pertama, gadis tersebut melakukan semua pekerjaannya hingga selesai. Tetapi pada hari berikutnya, ia tidak mengerjakan tugas itu sama sekali. Ibu Hole pun marah dan menyuruh gadis itu untuk pulang ke rumah. Ibu Hole pun membawa gadis malas ini ke gerbang yang terbuat dari emas. Dan gadis malas itu pun langsung masuk ke dalam gerbang. Tetapi tiba-tiba gerbang emas ini menghujani gadis tersebut dengan kotoran, bukannya dengan emas. Ibu Hole mengatakan bahwa itu adalah upah yang pantas untuk tugas yang telah ia kerjakan. Pintu pun tertutup dan gadis tersebut kembali ke tepi sumur. Dan ayam pun menyambutnya dengan mengatakan, Kikeriki, Kikeriki, unsere Pechmarie ist wieder hier. Ia pun kembali ke rumah dan sang ibu dan saudarinya kaget melihat gadis tersebut penuh dengan kotoran. Dari dongeng Frau Hole dapat disimpulkan bahwa kemalasan dan kebiasaan buruk akan menghasilkan yang buruk, sedangkan keikhlasan dan kerajinan akan menghasilkan hasil yang baik. Dongeng tersebut memiliki 7 tokoh di dalamnya, yaitu gadis yang baik hati dan rajin, ibu tiri, saudari tiri, Ibu Hole, roti, pohon apel, dan juga ayam. Ibu Hole dan gadis yang baik hati merupakan pemeran protagonis. Ibu tiri dan gadis yang malas merupakan pemeran antagonis. Dan roti, pohon apel, dan juga ayam merupakan pemeran figuran. Alur yang digunakan pada dongeng ini adalah alur maju. Dan latar tempatnya adalah di sumur, di sebuah rumah di pedesaan, di padang rumput, dan di rumah Ibu Hole. Latar waktu yang digunakan adalah pada zaman dahulu kala. Hal itu terlihat dari teksnya yang menggunakan preteritum. Bahasa yang digunakan di dalam dongeng ini merupakan Alltagssprache atau bahasa sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa sehari-hari, pembaca dapat dengan mudah memahami isi dongeng tersebut. Sehingga dongeng ini pun cocok untuk dibaca oleh anak-anak maupun pembelajar bahasa Jerman yang pemula. Cerita yang terkandung di dalam dongeng ini merupakan cerita fantasi. Hal ini dapat kita temukan ketika gadis cantik dan rajin tersebut terjatuh ke dalam sumur dan kemudian terbangun di padang rumput yang indah. Kemudian, cerita fantasi ini juga terjadi ketika para gadis memasuki gerbang dan gerbang tersebut mengubah baju para gadis ini menjadi emas dan kotoran. Sumber dongeng Frau Hole yang saya baca yaitu dari buku Frau Hole die schönsten Märchen der Brüder Grimm yang dipublikasikan pada tahun 2012. Sekian cerita dongeng Frau Hole yang dapat saya analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Tschüss.